Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ernasari, NIM 20410301008, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1. Di sini saya minta izin untuk menjawab pertanyaan ujian komprehensif yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Hayanajih MKom selaku Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pertanyaan pertama, pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, kemudian baca ayat tersebut dan jelaskan asbabun nuzulnya, kemudian berikan pendapat tentang ayat tersebut. Di sini saya mengambil surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Kemudian asbabun nuzulnya dari surat An-Nahl ayat 125 ialah surat ini berkaitan tentang peristiwa peperangan Uhud, di mana surat An-Nahl ayat 125 turun setelah Nabi Muhammad SAW melihat 70 jenazah sahabatnya yang mati secara syahid dalam perang Uhud, termasuk juga pamannya yang bernama Hamzah. Ayat ini diturunkan oleh Allah agar dibuat perjanjian adanya gencatan senjata dengan orang Quraisy. Nah, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai bagaimana cara berdakwah yang menekankan hikmah. Kemudian pendapat saya tentang surat An-Nahl ayat 125 ini merupakan ayat yang memang benar-benar mengajak umat manusia untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Karena ayat ini menekankan bagaimana pentingnya menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tentang ilmu agama Islam, dan ilmu tersebut disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, sehingga hal ini bisa diterima oleh orang lain. Kemudian dakwah yang dilakukan dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang ringan, yang bisa membuka hati para pendengarnya dengan untuk memberikan beberapa kata-kata yang lembut, sehingga yang mendengarkan itu hatinya bisa terbuka, bisa menerima kebenarannya. Kemudian ayat ini juga mengajarkan bagaimana cara berinteraksi kepada orang lain, bagaimana cara berinteraksi secara baik dan positif, dan ini juga memberikan contoh bagaimana kita sebagai umat, sebagai masyarakat, umat yang memang benar-benar memiliki perilaku dan sikap yang baik, sehingga bisa saling bekerja sama, bisa saling memberikan hal-hal positif dan saling menjaga. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi. Kalau menurut saya, dakwah itu merupakan seruan atau ajakan untuk bisa
untuk belajar tentang ilmu agama begitu. Nah, dakwah sendiri dilakukan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sehingga dakwah ini juga bisa diterima oleh orang lain. Nah, dakwah ini bukan harus menyampaikan semua tentang bagaimana Islam, bagaimana ajaran Islam, tapi dakwah ini memberikan informasi atau pengetahuan ilmu tentang Islam secara ringan sehingga bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga menerima seruan tersebut, bahkan hatinya juga terbuka untuk sadar bagaimana untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Kemudian komunikasi. Menurut saya komunikasi sendiri itu merupakan proses penyampaian informasi kepada orang lain, dimana komunikasi ini sangat bergantungan dengan yang namanya feedback, sebab komunikasi yang baik itu adanya timbal baliknya, bagaimana respon mereka untuk apa yang telah kita sampaikan tersebut. Sehingga jika disambungkan dakwah dengan komunikasi memang benar-benar saling berhubungan, karena dakwah itu juga menggunakan komunikasi dan dakwah juga perlu berkomunikasi yang baik sehingga dakwah tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Ya, pada dasarnya memang komunikasi ini memang saling berkesinambungan dengan dakwah, sebab komunikasi ini merupakan cara bagaimana kita berekspresikan diri, mengungkapkan kepada orang lain, sehingga apa yang menjadi informasi atau apa yang menjadi ilmu untuk kita berikan kepada orang lain itu bisa diterima oleh mereka. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan pengalaman Anda masuk ke prodi KPI, kemudian profesi seperti apa yang dicita-citakan dan mengapa memilih profesi tersebut. Pengalaman saya selama masuk di prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini sangat banyak sekali, karena di sini saya juga diberikan ilmu tentang bagaimana saya menjadi seseorang yang bisa ngomong, karena di sana diajari dengan ilmu broadcasting. Kemudian di sana juga saya diajari tentang dunia perfilman, dunia editing, terus jurnalis, reporter. Di sana memang benar-benar diajari bagaimana saya untuk berlatih di media, di sebuah lembaga yang memang benar-benar melayani masyarakat, memberikan konten-konten kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat. Nah, di situ jadi pengalaman saya ya banyak, karena di sana saya juga pernah magang 3 bulan di dunia broadcasting atau kepenyiaran, dan benar-benar saya sangat suka sekali karena saya tertarik dalam profesi kepenyiaran atau penyiar di sana, karena saya di sini memiliki cita-cita bisa suara saya tuh bisa didengarkan oleh masyarakat tanpa melihat saya begitu. Jadi suara saya tuh bisa memberikan makna yang baik kepada masyarakat, diterima oleh masyarakat tanpa berhadapan langsung gitu. Nah, kembali lagi di magang saya selama 3 bulan di radio. Di sana saya berlatih dari nol, yang tidak tahu apa-apa. Ya memang benar, dari kampus di prodi komunikasi penyiaran ini juga memberikan bagaimana cara di dunia broadcasting, tapi kan itu hanya teori saja begitu. Ketika terjun langsung di penyiaran di dunia radio, dan itu benar-benar langsung dipraktekkan bagaimana, jadi ya sedikit kesulitan di situ. Tapi dengan bekalnya dari teori tersebut memudahkan saya untuk bisa menyesuaikan di penyiaran tersebut, dimana saya juga di sana berlatih
untuk olah vokal, terus berlatih cara ngomong biar tidak berlibet. Kemudian di sana juga berlatih menjadi reporter, jurnalis, terus menata bagaimana hasil dari lapangan kemudian disampaikan kepada masyarakat supaya bisa diterima, berlatih nadanya suara kita supaya bisa enak didengar oleh audien. Di situ memang benar-benar sulit. Di sana hampir nyerah selama 1 bulan karena memang tidak ada progres. Namun di sana dengan sabarnya orang-orang radio memberikan kita semangat, yaitu sedikit demi sedikit mulai bisa beradaptasi, mulai bisa menguasai bagaimana cara ngomong di depan mic tanpa ada orang dan hanya membacakan tulisan-tulisan saja, ya begitu. Nah, biasanya saya di situ kalau sudah take video langsung mendengarkan hasilnya suara, terus belajar apa yang menjadi salahnya, nanti diperbaiki lagi keesokan harinya. Nah, kebetulan di sana juga ada perlombaan membaca berita gitu. Alasan saya memilih profesi tersebut ya di situ saya ingin ngomong, menyampaikan informasi yang bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat itu bisa mengenal suara saya tanpa melihat suara saya gitu. Mereka lebih enjoy, mereka lebih senang mendengarkan suara saya dan menerima setiap informasi yang telah diberikan. Nah ini yang memang benar-benar sulit, karena memang selain butuh ilmu yang banyak juga waktu yang banyak untuk bisa memiliki suara serta intonasi yang bisa membuat masyarakat itu mendengarkan apa yang telah kita sampaikan tanpa melihat mukanya kita begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, uraikan urgensi prodi komunikasi dan penyiaran Islam di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi menurut perspektif saya. Urgensinya prodi KPI saat ini urgensi sekali, karena dalam konteks dakwah saat ini dakwah memang benar-benar sangat mempermudah kita para kaum muda untuk bisa terjun di dunia Islam, dunia keislaman begitu. Dimana saat ini cara berdakwahnya itu juga bebas, ringan, bahkan mempermudah dengan adanya sosial media. Nah, dengan urgensi komunikasi penyiaran ini memang benar-benar saat ini media sedang naik, dan bagaimana masyarakat itu harus belajar bagaimana mengelola media tersebut supaya bisa dipergunakan sesuai dan baik, dan tidak merugikan orang lain. Kemudian kan juga untuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini juga menawarkan bagaimana berlatih atau belajar menggunakan komunikasi yang baik untuk bisa menarik masyarakat. Dari sini sangat penting sekali adanya prodi KPI dalam berdakwah di zaman milenial. Terlebih kan sekarang juga tidak ada batasan usia untuk berdakwah, karena pada dasarnya kita ngomong ayo itu merupakan dakwah, karena dakwah itu merupakan ajakan gitu. Dan juga apabila kita tidak menggunakan komunikasi yang baik, maka ya juga tidak bisa diterima. Dan dakwah itu merupakan proses penyampaian yang bisa diterima oleh masyarakat begitu. Jika tidak bisa diterima, ya berarti belum ada feedback gitu, berarti dakwahnya kita masih kurang, berarti ada yang salah nih. Jadi dengan adanya prodi komunikasi penyiaran ini ya sangat bersyukur sekali, karena di sana kita diajari bagaimana menggunakan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa menerima. Ya begitu. Itu
saja mungkin dari saya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sudah terjawab. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.